Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Selamat siang anak-anak. Siang, Ibu. Iya, mohon maaf ya, Ibu akan mohon doanya ya dan semuanya. Iya Bu, semoga cepat sembuh ya Bu, anaknya ya. Kalian juga jangan ya, jangan lupa sarapan dulu sebelum ke sekolah. Ya baik, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita awali dengan membaca doa dulu ya. Silakan, Syifa, tolong bikin doa untuk pembelajaran hari ini. Baik, Bu. Baik, teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita awali dengan berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu absen dulu ya. Ibu, Bu Rahmi, maaf. Kalau ada headset, colokin headset aja dulu. Oh iya. Suaranya masih menggema? Udah enggak, Bu? Oh iya. Iya, baik. Indri ada hari ini? Ada, Bu. Oh iya, Indri kemarin katanya sakit ya, sudah sembuh, Nak? Alhamdulillah, Bu. Terima kasih udah didoain sama teman-teman juga. Ya, jaga kesehatan ya, jangan lupa sarapan. Kemudian Akhir ya. Kemudian Putri. Hadir Ibu. Ya, Siska. Kemudian Pravita dan Sofi. Ada, Bu. Hadir, Bu. Hadir semua. Hadir semua, Bu. Ya. Baik, pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang apa itu minyak bumi. Ya, ada yang masih ingat minyak bumi itu terbuat dari apa? Coba diingat-ingat lagi, minyak bumi itu terbuat dari apa? Bentuk dari fosil, Bu. Ya, dalam kehidupan sehari-hari kita tentu mendapat manfaat dari minyak bumi. Contohnya seperti apa? Manfaat minyak bumi dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai bahan bakar, bakar, Contohnya kayak bensin ya. Iya, Bu. Kalau masak di rumah pakai apa? gas, LPG, Bu. gas LPG. Ya, kompor gas. LPG itu juga terbuat dari minyak bumi. Nah, pada pembelajaran hari ini kita akan belajar lanjutan dari minyak bumi, yaitu ternyata selain ada fungsinya ya bisa bermanfaat untuk kehidupan kita, ternyata ada beberapa hal yang menimbulkan masalah dari dampak pembakaran minyak bumi ini ya. Ibu harap kalian bisa semangat mengikuti pembelajaran hari ini. Ibu juga berusaha semangat. Kalian harus ingat bahwa Yang Maha Kuasa itu tidak akan memberikan cobaan kepada hambanya di luar batas kemampuannya. Ya, jadi semuanya harus tetap semangat ya. Bu. Kemudian ini ada
Ibu akan menampilkan slide PowerPoint ya. Ibu mohon maaf saya belum bisa share screen. Belum jadi host ya, Bu? Iya, belum. Oke, silahkan. Iya. Nah, pada kesempatan kali ini, Ibu harap setelah pembelajaran ini kalian bisa mengetahui dampak dari pembakaran minyak bumi itu seperti apa. Kemudian selain itu, kalian juga diharapkan mampu merencanakan atau memprediksi sumber energi pengganti minyak bumi yang lebih ramah lingkungan ya. Nah, coba diperhatikan di slide ini. Indri, boleh dibaca ini ada tentang apa, Indri? Itu Jakarta masuk jajaran kota paling berpolusi di dunia, Bu. Kemudian pasokan minyak bumi semakin menipis, makanya harganya jadi mahal kali ya, Bu ya. Iya. Stok minyak dunia menipis, harga melompat 1,7%, Bu. Ya. Melompat. Apakah itu masalah bagi kita, Indri? Ya, Bu. Ya, apakah ini merupakan masalah untuk kita? Iya, Bu, nanti itu krisis energi jatuhnya ya, Bu ya. Iya, ini Jakarta masuk jajaran kota paling berpolusi ya. Mengapa bisa terjadi hal demikian ya? Kemudian ini kita kaitkan pasokan makin menipis minyak bumi di dunia ini, harganya makin mendidih katanya. Karena ternyata dari waktu ke waktu harga BBM itu terus-menerus meningkat ya. Sebelum kita memecahkan persoalan ini, Ibu punya kuis asik dulu nih untuk kalian ya. Jadi silakan nah ini scan QR kode ini di HP kalian masing-masing. Ini kan udah biasa ya, sudah biasa setiap pertemuan kita lakukan. Jadi aplikasinya sudah ada di handphone kalian, bisa langsung kalian eksekusi kuis asik ini. Ayo silakan, hanya 2 soal ya. Silakan, Siap. waktunya 2 menit. Biar tambah semangat. Sudah, Bu. Sudah ya? Oke, ini sudah. Ika, jangan nyanyi terus, Ika. Nanti ada waktunya istirahat. Ya, Bu. Nih, Ika nih, dijulukinya Pingkan ya. Suaranya katanya mirip Pingkan Mambo. Iya, Bu, suaranya bagus. Ya, nyanyinya sekarang kita kerjakan kuis asik dulu. Oke, Bu. Siap, Bu. Ya, kembali tadi ke permasalahan. Nih, di sini Ibu ada punya video ya. Sudah kelihatan? On proses, Bu. Nah, udah, Bu, kelihatan. Terdengarkah? Tidak ada suaranya, Bu. Suaranya. Masih tidak ada suaranya? Masih, Bu. Oh iya, karena memang sepertinya ini ada kendala di perangkat Ibu ya. Jadi coba Ibu jelaskan dari headline-nya. Sebenarnya kita sudah membaca tadi ya, bahwa ternyata
Jakarta menjadi kota paling berpolusi, masuk jajaran kota paling berpolusi. Nomor 12 di dunia ya, itu tahun lalu. Dan kabarnya tahun ini itu Jakarta jadi urutan pertama ya, jadi ibu kota paling berpolusi. Nah, coba kira-kira permasalahannya, kenapa bisa terjadi demikian? Kemudian kita kaitkan juga dengan tadi permasalahan kedua, stok minyak bumi semakin menipis ya. Kemudian kenapa harga BBM dari waktu ke waktu ini terus-terusan meningkat ya. Kita pecahkan bersama-sama karena ini merupakan masalah besar ya. Masalah besar untuk kehidupan kita ya. Karena ini akan berpengaruh sekali, maka dari itu kita coba cari solusi untuk masalah ini ya. Silahkan sekarang kita akan bentuk kelompok. Ibu sudah siapkan kelompoknya, ini ada 3 kelompok. Kelompok pertama ini ada Ika, ada Meiliana, kemudian ada Anggun. Kelompok kedua ini ada Indriani, Putri, dan Siska. Kemudian kelompok ketiga ini Pravita dan Sofa. Bisa terdengar jelas semuanya ya? Jelas, Bisa. Bu, jelas. Ya, silakan. Duduknya berkelompok. Siap, Bu. Ya, Ibu bagikan LKPD yang harus kita kerjakan bersama-sama ya. Ya nggak bisa kalau di itu deh, harus dibuka. LKPD-nya sudah muncul? Belum, Bu. Belum. Belum? Sofa, bisa Ibu minta tolong? Baik, Bu. Ya, Sofa, silakan Ibu minta tolong untuk ditampilkan LKPD-nya biar kita bisa bersama-sama mengerjakan ya. Ya, Bu. Belum bisa, Bu. Sofa belum bisa, coba Ika, Ibu minta tolong ke Ika. LKPD-nya Screen-nya nggak bisa. Kan belum jadi itu ya. Oh. kompos ya. Ke Mei aja, Bu. Oh Ya, iya, Bu. Main udah kok. Gimana, Bu? bisa minta tolong Ika untuk menampilkan LKPD-nya. Saya belum jadi co-host, Bu, soalnya. Ke Bu Mei Mei, coba, ke Bu Mei. Mei, Bu Mei. Coba. Ya, Mei, bisa tolong Ibu. Kalau enggak kirim di grup aja, Bu. Kita buka masing-masing. Belum masuk itu, Bu. Kirim di grup saja ya. Iya, Bu. Oke. Nah, Sudah ada, Bu. silakan. Sudah ya, terbuka di grupnya masing-masing. Nah, seperti tujuan dari pembelajaran kita hari ini, diharapkan kalian bisa mengetahui dampak dari pembakaran minyak bumi itu seperti apa, kemudian kalian juga bisa merencanakan atau memprediksi sumber energi alternatif yang bisa menggantikan minyak bumi yang semakin menipis ya. Jadi silakan kalian kaji literatur tentang minyak bumi sebagai sumber energi yang tidak dapat diperbaharui, kemudian dampak pembakaran minyak bumi itu seperti apa, kemudian sumber energi alternatif yang bisa menjadi pengganti minyak bumi itu apa saja. Ya, silakan didiskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Kalian Siap, bisa Bu. mencari literatur dari berbagai platform ya, bisa dari jurnal atau bisa juga kalian mencari di kanal YouTube ya.
dari Kompas atau TV One ya, silakan kumpulkan informasi sebanyak-banyaknya. Sudah, Bu. Iya. Kelompok siapa yang sudah? Kelompok saya, tapi yang lain belum kayaknya, Bu. Tungguin kali ya. Oke, Indri sudah ya. Ya, coba ke bawah. Ya, ini informasinya. Silakan kalian cari informasi-informasi ini. Dan, nah ini silahkan kalian identifikasi. Bagaimana dampak pembakaran bahan bakar minyak bumi tersebut, ya. Kemudian apa saja kandungan dari polutan dalam udara yang tercemar, ya. Tadi kan jadi masalah ya untuk kita. Kemudian yang ketiga, mengapa harga BBM terus mengalami kenaikan, ya. Dan yang keempat, silakan prediksikan sumber energi alternatif yang bisa menjadi pengganti minyak bumi, ya. Tadi kelompok Indri sudah ya? Iya, Bu. Coba mau mempresentasikan, mau coba mempresentasikan? Boleh, Bu. Ya. Oke. Oke, coba Indri. Nah, Ini ya, Bu, ya, bagaimana cara mengurangi polusi. ya tadi kan Jakarta itu berpolusi ya Indri ya. Iya, Gimana caranya? menggunakan alat transportasi umum, Bu. Jadi Ya, jadi nggak semua jadi orang tidak bawa kendaraan semuanya. sendiri gitu. Jadi tidak semuanya pakai itu ya, pakai kendaraan pribadi. Kalau jarak dekat jalan kaki atau bersepeda gitu, Bu. Mm-mm. Kemudian Terus, untuk mengatasi cadangan minyak bumi yang menipis, kita bisa melakukan hemat energi, Bu. Pakai ya listrik bisa seperlunya, terus cari energi alternatif, Bu. ya contohnya seperti apa? Ada biogas ya, Bu, ya, yang kotoran hewan jadi itu ada, terus bisa menggunakan panel surya gitu, Bu. Oh, kalau panel surya itu dari apa Indri? Matahari, Bu, dari matahari. Dari sinar matahari ya. Kemudian apa lagi? Bisa menggunakan air mungkin untuk membangkit listrik ya, Bu, ya, sama energi angin. Kemudian menggunakan bioenergi. Iya, terima kasih Indri. Ya, hebat sekali ini kelompok Indri ya. Sepertinya sudah paham. Ya, beri tepuk tangan untuk kelompok Indri. Apa lagi? Kelompok mana lagi? Silakan setelah Indri. Tadi ada 3 kelompok ya. Saya Bu, saya nggak mau kalah saya maju. Boleh kelompok. Jangan nyanyi ya di depan. Enggak, nanti terakhir kalau menang baru nyanyi. Oke, Ibu saya mau coba nyimpulin ya Bu ya. Ya, Boleh. nyimpulin ya. Nah, di sini kelompok kami mendiskusikan tentang kimia minyak bumi ya Bu ya. Nah, terus Ya. belajar tentang khususnya di sini kayaknya yang dibahas adalah tentang bahan bakar Ibu. Jadi khususnya dan efeknya ternyata luar biasa gitu. Salah satunya adalah bisa menyebabkan polusi udara. Nah, contohnya bisa berimbas tadi ke Jakarta tadi, Bu. Jadi menjadi termasuk kota yang terpolusi gitu ya. Nah, itu salah satunya karena saya baca-baca di literasi ternyata banyak mengandung polutan-polutan, Ibu. Polutan adalah sesuatu yang zat yang menyebabkan polusi gitu ya. Ada Ya. banyak sekali. Nah, itu terkandung dalam minyak bumi, Ibu. Ternyata di dalam minyak bumi sehingga ketika dipakai terus-menerus ini minyak bumi ini kan minyak bumi juga saya baca-baca termasuk energi bahan bakar fosil, Ibu. Jadi bahan bakar fosil ini ternyata bisa dan disebut Habis. juga energi tidak terbarukan. Jadi untuk
membuatnya lagi butuh beribu-ribu tahun lagi, lama banget, nggak lama-lama akan habis. Nah, oleh karena itu kita jadi anak muda nih harus mikir nih, energi alternatif apa ya yang kira-kira bagus. Tadi kita berdebat nih Bu, energi apa nih yang kira-kira paling alternatif nih buat apa? Buat nanti kalau Mengganti kita minyak udah bumi. gede gitu. Apa gitu. Ada yang tadi sih saya pengennya panel surya Bu, matahari, soalnya murah gitu. Jadi Iya. jadi nggak apa namanya ya, nggak harus cari-cari kan tiap hari kita ketemu matahari ya Bu. Iya, benar sekali. Indonesia kan termasuk negara yang tropis ya, jadi Iya. curahan sinar mataharinya itu sangat Iya. berlimpah dan bisa kita manfaatkan ya, Nak ya. Iya, tapi tadi Bu Ya. Anggun pengennya angin, Bu. Katanya dia Oh seneng iya, banget sama angin. boleh. Juga bisa ya, karena angin juga ternyata Iya. energi dari menghasilkan energi dan bisa dimanfaatkan untuk menggerakkan turbin angin, bisa dirubah menjadi energi listrik ya. Ya, ternyata Indonesia kayaknya luar biasa ya, Bu. Ada angin, ada matahari. Itu kalau semua udah, belum yang lain, misalnya kayak biogas ya, Bu ya. Berarti kita Indonesia udah bersyukur banget kita tinggal di Indonesia nih. Teman-teman, kita bersyukur banget nih harusnya nih. Karena semuanya kalau Iya, dimanfaatkan jadi bahan bakar. Jadi iya, sumber energi gitu alhamdulillah. ya, Iya, alhamdulillah gitu. Itu sih Bu. iya, Jadi terima kasih dari Ika. kami ya. Terima kasih. Ternyata Ika bukan cuman pinter nyanyi ya. Oke. Ibu lihat sudah mulai paham ya dampak dari pembakaran minyak bumi ya. Kemudian, nah ini mungkin Ibu ada sedikit meluruskan ya, sekaligus Ibu menambahkan. Boleh di stop share dulu, Mei. Ya, Ibu mau share. Oke, ya. Sedikit meluruskan tadi ya, ada sedikit miskonsepsi dari yang diutarakan oleh Ika ya. Bukan berarti salah ya. Jangan takut salah. Yang takut salah berarti sombong ya. Inginnya selalu benar ya. Ibu coba meluruskan tadi Ika sudah bagus menyampaikan bahwa katanya di dalam polutan yang dihasilkan dari pembakaran minyak bumi itu ada karbon dioksida ya. Kemudian ada apa lagi tadi? Zat-zat yang menyebabkan hujan asam ya, SO2, kemudian karbon dioksida juga dalam konsentrasi yang berlebih. Nah, itu bisa menyebabkan Global warming, Bu. Pemanasan global warming ya, panas bumi meningkat sehingga suhu bumi meningkat ya, lapisan ozon juga terkena imbasnya ya. Nah, kemudian kita ke sumber energi alternatif. Sudah terlihat ya? Iya, Sudah, Bu, Bu. terlihat. Ya, tadi Ika menyebutkan jenis-jenis polutan ya, jenis-jenis polutan yang terkandung atau yang dihasilkan dari pembakaran minyak bumi. Nah, tadi ada polutan gas CO2 ya. Nah, CO2 yang melebihi batas mengakibatkan gangguan pernapasan ya, bisa bikin batuk-batuk ya. Kemarin anak ibu juga kena asap ya, sampai harus dirawat di rumah sakit, itu katanya pneumonia, ada infeksi di paru-parunya ya. Nah, itu juga disebabkan Sehat, Bu, anaknya. ada yang bakar sampah sembarangan ya di halaman rumah kayak gitu ya. Itu juga jadi polusi. Kemudian gas karbon oksida ya. Kemudian apalagi gas karbon dan timbal. Sulfur, Nih, kayaknya menyebabkan ada sulfur iritasi ya, Bu. juga ya. Nah, kemudian kita beralih ya, sebagai generasi milenial ya, kita ya, khususnya juga kalian dituntut untuk berinovasi ya,
Karena seperti yang sudah kita pelajari bahwa minyak bumi ini berasal dari fosil, ya, dan proses pembentukannya itu membutuhkan waktu jutaan tahun lamanya. Jadi agak sulit, ya, bukan tidak mungkin, tapi agak sulit untuk kita bisa memperbaharui minyak bumi. Oleh sebab itu, kita harus berpikir kritis bagaimana caranya mencari sumber energi alternatif yang ramah lingkungan, kemudian yang tersedia melimpah di muka bumi ini, yang bisa terus-menerus diperbaharui. Contohnya di sini ada cahaya matahari, ya. Kebetulan Indonesia juga merupakan salah satu negara tropis yang curahan energi cahaya mataharinya itu sangat berlimpah dan bisa kita manfaatkan, ya. Nah, lebih jauhnya untuk pembahasan bagaimana cara pemanfaatannya ini akan kita bahas di pertemuan yang akan datang, ya. Cahaya matahari menjadi sel surya, kemudian energi air, ya, pembangkit listrik tenaga mikrohidro disebutnya PLTMH. Kemudian ada PLTA, ya, pembangkit listrik tenaga angin. Kemudian ada juga bioenergi. Dari katanya nih, ini juga bio, ya, bio. Bio itu kan makhluk hidup. Jadi energi yang dihasilkan dengan memanfaatkan makhluk hidup yang sudah tidak digunakan. Contohnya sisa-sisa tumbuhan, ya, sampah-sampah tumbuhan, kemudian sayuran-sayuran, misalnya kotoran hewan juga bisa, ya. Nah, itu mungkin sampai sini ada pertanyaan dulu, silahkan. Cukup, Waktunya ya. Bu. Cukup? Ya. Oke, ini ada kuis asik lagi. Kembali kita bertemu dengan kuis asik. Silahkan scan QR code-nya di layar yang sudah terpampang, ya. Ya. Waktunya 2 menit. Oke, sudah, Bu. Sudah, ya. Ya, Oke. Bu. Hasilnya sudah bisa terlihat, ya. Wah, ini banyak sekali yang sudah paham rupanya materi hari ini. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Cukup, Bu. Oke, cukup, Sudah ya. jelas, Bu. Ya, bagaimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan? Iya, Bu. Iya, Bu. Menyenangkan, Bu. Oke, Ibu harap kalian bisa menjadi generasi yang inovatif, ya, yang bisa memberikan sumbangsih pemikiran untuk mencari sumber energi alternatif yang bisa menggantikan minyak bumi, ya. Ya, Ibu. Pembahasan selanjutnya kita juga Ibu harapkan bisa melakukan sebuah proyek untuk membuat sumber energi alternatif, ya, yang mudah-mudah aja dulu. Misalnya kita buat briket, ya, dari serbuk kayu atau dari tempurung kelapa, ya. Pokoknya seru, belajar kimia itu seru, ya, jangan dibikin pusing. Oke? Oke, Ya, Bu. Bu. Oke. Ya, terima kasih waktunya. Jaga kesehatan selalu. Assalamualaikum Kak, ditutup. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, baik, Mbak Rahmi. Monggo, Bu Iya. Rahayu. Jadi Bu Tina matur nuwun. Di awal itu saya melihat kayaknya tadi judulnya apa ya? Bukannya dampak pembakaran minyak bumi. Iya, Bu, minyak bumi, Bu. Dampak pembakarannya kan. Itu minyak bumi, Bu, judulnya. Kalau dampak pembakaran sama sumber energi alternatif itu di tujuan. Iya, saya tahu tuh. Tapi terus ke arahnya kok sumber energi alternatif gitu. Oh iya, jadi Ibu di indikatornya itu kan ada banyak indikator ya, Bu, di materi minyak bumi itu. Nah, itu disilabuskan kurikulum 13 ya, Bu. Saya ini kurikulum 13. Iya. Nah, itu kan untuk 9 jam pelajaran seluruh indikator itu. Nah, sementara kami itu hanya 2 kali 45 menit, Ibu. Jadi saya mengambil indikator yang terakhir dengan asumsi bahwa indikator sebelumnya itu sudah terpenuhi dan sudah dipahami oleh siswa, Ibu. Jadi yang Indikator saya ambil terakhirnya apa? itu, Bu, yang dampak pembakaran minyak bumi. Kemudian kata Ibu dosen sebelumnya, saya boleh mengembangkan
indikator pencapaian, Ibu. Jadi saya kembangkannya ke sumber energi alternatif. Katanya agar lebih kontekstual, Ibu. Gitu ya. Ya, Iya. karena saya juga nggak tahu RPP. Tolong yang lainnya ya Mbak ya. Saya mau di-share RPP-nya. Jadi saya biar tahu. Oh ini RPP-nya seperti apa. Langkah-langkahnya apa. Tapi kok sampai sekarang belum ada yang share ya untuk RPP. Tolong RPP-nya nanti di-share ya. Iya. Kemudian, ya gimana? Yang belum maju aja. Nanti yang sudah maju nanti bisa nanti sore atau nanti malam. Kemudian juga di akhir pelajaran sebelum kita masuk ke kuis harusnya ada kesimpulan. Disimpulkan. Jadi kesimpulan dari materi pelajaran ini tadi apa? Awalnya disimpulkan bareng-bareng dengan siswa, simpulannya apa-apa, terus diarahkan, guru mengarahkan, oh kesimpulannya ini. Nah, baru setelah itu baru kuis. Tadi kesimpulannya belum ada. Begitu. Ngaten Bu Tina, sampun. Ya, baik. Saya kembalikan ke Bu Tina. Bu. Ya, baik. Terima kasih Bu Rahayu. Mbak Rahmi masukan-masukan dari Bu siapa? Bu Rahayu nggih. Mudah-mudahan Iya, terima bisa kasih Ibu. digunakan untuk persiapan PPL. Sebetulnya kalau saya melihat bu gurunya sudah. Jadi bu gurunya sudah. Artinya apa? Guru itu harus punya modal power suara. Tidak sekedar keras, tetapi bagaimana mampu mengatur intonasi, mana bagian yang penting, mana bagian yang kurang penting, itu beda. Sebetulnya Mbak Rahmi sudah punya itu. Hanya barangkali isi masih harus belajar lagi ya. Nah, saya Iya, Bu. tadi melihat begini, anak-anak sudah melakukan kegiatan. Kemudian Iya. di akhir itu ada kalimat, sebentar, Ibu akan meluruskan, begitu. Kemudian Iya. disampaikan ini tadi, itu sebetulnya maksudnya meluruskan atau konfirmasi ya? Iya, tadi karena sedikit ada miskonsepsi Ibu dari murid, jadi saya mencoba meluruskan. Nah, tetapi saya tidak melihat bagian mana yang diluruskan itu. Bagian Oh mana iya, kesalahannya? Iya, bagian mana lebih ditegaskan kesalahannya? lagi ya, Bu. Betul. Iya. Iya, kenapa? Karena ini penting. Kalau hanya sekedar menyampaikan seperti yang penjenengan sampaikan tadi, itu belum meluruskan. Oh iya, Karena Bu. penjenengan kan hanya paparan materi kan ya. Nah, Iya. kalau ketika ditambah dengan paparan materi, kemudian nemu bagian yang menurut jenengan miskonsep ini loh, bagian ini, begitu. Jadi ada bagian ini, coba kita perhatikan kembali. Jadi menurut saya juga bukan sekedar untuk disampaikan dengan caranya jenengan tadi, tetapi kita harus betul-betul apa namanya, hal yang membuat miskonsep ini betul-betul kita ajak peserta didik untuk memperhatikan, bukan sekedar benernya ini loh, bukan begitu. Karena kalau sudah arahnya ke miskonsep, itu mereka sendiri sudah punya keyakinan bahwa itu yang betul. Nah, Oh tugas iya, kita Bu. meluruskannya ini loh yang agak sulit. Maka Mbak Rahmi pada bagian itu menurut saya perlu untuk disampaikan. Nah, tadi kalian menyampaikan ini. Kalau ini begini begitu. Maka coba kita perhatikan apakah betul seperti itu begitu. Ya, jadi bagaimana jenengan bisa membuat meluruskan dengan bagian yang kurang baik tadi disampaikan menurut saya supaya anak tahu, oh itu tadi pendapatku. Oh, ternyata itu tidak benar. Nah, maka bagian benarnya seperti apa, bagian yang keliru tadi, begitu. Itu menurut saya tetap perlu dikemukakan. Sehingga apa? Sehingga anak yang tadi punya arah miskonsep itu menjadi lurus kembali, begitu, Mbak Rahmi ya. Iya.
Iya, terima Iya, kasih tapi Ibu. baik, tapi modal modal suara sudah cukup bagus, hanya perlu menambah variasi lagi ya. Iya, Karena kita di 8 keterampilan mengajar itu ada variasi. Variasi itu salah satunya adalah memang variasi suara. Tapi modal dasar penjenengan sudah tidak delujur begitu. Ya, sudah tidak delujur begitu. Jadi itu modal yang bagus. Begitu ya, Mbak Iya, Rahmi. Baik. iya, terima Setelah kasih Mbak Ibu. Rahmi, baik.